Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Para kiai, para ulama, para dosen, guru-guru saya yang saya hormati, para mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang kami banggakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Haturkan terima kasih kepada Ketua DKM Abah Rifai yang memberikan waktu Al-Fursah An-Nafisah li untuk kultum pada hari ini. Pada kultum kali ini akan saya mencoba mengungkap terkait ada salah satu ayat Al-Quranul Karim yang mengumpamakan bahwa Allah mengumpamakan hati yang keras itu seperti batu. Sebelumnya juga saya sudah membahas di dalam kultum ini dan ada di dalam YouTube Iqomah Masjid Iqomah UIN Bandung ya, tentunya bisa dilihat nanti sama para mahasiswa, di like, di subscribe ya, supaya YouTube Iqomah UIN Bandung ini banyak juga followernya ya. Saya di sana sudah menjelaskan mengenai perumpamaan orang yang menjadikan aulia selain Allah seperti seekor laba-laba. Itu perumpamaan juga kan? Itu sudah dibahas di sana secara ilmiah juga kenapa Allah mengumpamakannya seperti laba-laba. Pada kesempatan ini akan mencoba mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan hati yang keras itu seperti batu. Dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Arti yang secara umum, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau kita tanya kepada orang, mungkin kebanyakan manusia berpendapat, mungkin kita sendiri mengatakan bahwa besi dan baja kayaknya lebih kuat daripada batu kan. Tapi kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras itu bukan dengan berumpamaan dengan besi, tapi dengan batu? Menurut Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, mempunyai lembaga Markaz Tadabbur Al-Quran, apa kata beliau? Salah satu hikmah Allah mengumpamakan hati yang keras itu seperti batu karena memang besi dan baja jika dimasukkan ke dalam api
dengan kekuatan api berapa derajat, maka besi dan baja itu pasti meleleh. Sedangkan batu dipanaskan berapa derajat pun tidak akan pernah meleleh. Ini luar biasa sekali ya. Pantesan Allah mengumpamakan hati yang keras itu dengan batu, bukan dengan besi atau baja. Padahal dalam benak kita mungkin kayaknya baja dan besi lebih keras daripada batu. Ternyata secara ilmiahnya besi dan baja itu kalau dipanaskan dengan api berapa derajat, maka dia akan meleleh. Tapi batu tidak akan meleleh. Misalnya terjadi erupsi gunung misalnya, keluar apa namanya itu, laharnya ya. Maka itu kan keluarnya itu dengan api yang begitu panas sekali, tapi berbarengan dengan api itu juga batu yang keluar. Ternyata batu tidak meleleh. Pantas Allah mengumpamakan hati yang keras itu seperti batu. Artinya apa? Ayat ini bercerita tentang ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ayat sebelumnya, diperintahkan oleh Allah untuk menginformasikan kepada kaum Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Apa kata Bani Israel itu? Sapinya yang warna apa? Saking ngeyelnya itu. Sudah dijelaskan sapinya warna ini. Itu sapinya yang masih muda atau sudah tua, masih ngeyel terus. Sudah dijelaskan berbagai, masih nanya terus dan nanya terus. Setelah itu dijawab dan sebagainya, perintahnya apa? Fakul nadribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Setelah dijelaskan sapinya seperti ini dan sebagainya, apa? Allah memerintahkan, karena memang waktu itu ada pembunuhan, cerita dalam ayat ini, biar jelas siapa pembunuhnya, sehingga pukullah bagian sapi tersebut, kemudian Allah membangkitkan kembali, menghidupkan kembali orang yang mati itu. Tapi setelah itu apakah Bani Israel iman? Tidak. Pantaslah Allah mengakhirinya dengan summa qasat qulubukum. Teas hatena teh. Teas. Bahkan hati yang sudah keras, mohon maaf sekali, mungkin tidak, tapi tidak semuanya. Ada orang yang profesinya teh ngagali kubur, tapi teh eling-eling dah. Teh eling-eling, kurang eling ke Allah. Padahal dia profesinya ngagali kubur. Paling tidak atuh bersieun lah gitunya, pasti kita bakal kieu gitu. Tapi tentu banyak sekali yang alim ya, penggali kubur itu. Tapi ada juga saking hati itu keras. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun, para mahasiswa rahimakumullah, terutama mahasiswa yang baru, khawatir hati kita justru mengeras ketika pikiran, ketika kita ditambah ilmu terus. Ini luar biasa, mahasiswa baru semangatnya sangat luar biasa. Pasti membaca berbagai kitab, membaca berbagai buku. Apa peringatannya dalam asar Sayyiduna Ali karramallahu wajhah? Man izdada ilban lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini harus jadi peringatan sekali bagi kita. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi dia tidak menambah hudan, ketakwaannya kepada Allah, apa konsekuensinya? Lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka akan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun teman-teman mempelajari mata kuliah di kampus ini, di jurusan apapun,
maka teman-teman jurusan itu, mata kuliah yang teman-teman pelajari, seandainya teman-teman hanya bisa menambah ilmu, tapi tidak menambah ketakwaan kepada Allah, khawatir lam yazdad minallahi illa bu'dan. Justru sebaliknya, apapun jurusannya, jadikan sebagai wasilah, jadikan sebagai media. Jurusan yang kita ampuh, mata kuliah yang kita pelajari, semuanya menjadi wasilah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang orang yang mempelajari saintek, yang kemungkinan di pikirannya itu kan pelajaran umum. Justru orang yang belajar itu tambah iman kepada Allah, menganalisis bagaimana fenomena alam yang akhirnya yatawalladu minha at-tauhid wal yakin. Karena fikrahnya, pikirannya senantiasa menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini, fenomena-fenomena alam, justru menjadikan dia tambah yakin dan tauhidnya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu apalagi jurusan-jurusan yang keagamaan, jurusan tafsir, gali tafsir sedemikian bagusnya, maka akan timbul rasa kagum kepada Allah, tauhid yang mendalam, keyakinan yang mendalam. Karena apa? Allah mengibaratkan dalam Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, di sana tidak menggunakan maf'ulun bih. Apa yang dibaca umum, silahkan. Jurusan apapun, mata kuliah apapun umum, Iqra. Tapi ujungnya wasjud waqtarib. Tapi ujungnya yang kita pelajari, ujungnya yang kita yang kita baca harus mempunyai nilai wasjud waqtarib, mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, para mahasiswa baru khususnya, mari kita perdalam ilmu, mari kita belajar ilmu agama agar kita menambah ilmu pengetahuan. Tapi jangan pernah kita lupakan, di sana ada yang harus kita lakukan, taqarrub kepada Allah. Takwa semakin kita tingkatkan, takwa semakin kita semakin kita kuatkan, karena hati kita akan bisa mengeras seperti batu jika tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah. Mungkin saja ilmu menambah, justru kesombongan juga bisa aja menambah. Wah, saya sudah jadi mahasiswa sekarang nih, saya sudah jadi jurusan ini nih, merasa apa? Merasa bangga bahwa dia sudah levelnya tinggi mahasiswa. Dengan tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah, maka lam yazdad minallahi illa bu'dan, akan bertambah jauh dengan Allah. Oleh karena itu, di siang hari teman-teman semuanya disibukkan bergelut dengan berbagai ilmu, maka di malam hari taqarrub kepada Allah, berdoa kepada Allah, qiyamul lail, maka ada disebut dengan dawaul qalbi, ya. Ada dalam opik itu karena tombo ati, ternyata itu ada dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Naqala Imam An-Nawawi an Ibrahim Al-Khawwas. Ternyata ini qaulnya Ibrahim Al-Khawwas. Apa kata Ibrahim Al-Khawwas itu? Dawaul qalbi khamsatu asya. Tadi karena hati akan mengeras, maka kita harus bisa mengobatinya. Dengan cara apa? 5 perkara. Pertama adalah qiraatul Quran bit tadabbur, membaca Al-Quran, mentadabburinya, menafsirkannya, mempelajarinya dengan baik. Kemudian yang kedua, khala'ul batn, banyak mengosongkan perut, artinya banyak puasa. Maka Pak Rektor kita ya, Profesor Dr. Mahmud, senantiasa kalau memberikan sambutan di Ma'had Al-Jamiah, mari kita biasakan banyak puasa. Paling tidak Senin Kamis, bahkan kata beliau adalah paling bagus adalah puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Ternyata ini mengandung efek yang luar biasa untuk menjadi dawaul qalbi. Menjadi apa? Menjadi obat hati agar tidak keras. Yang ketiga, qiyamul lail. Banyaklah qiyamul lail. Di siang hari kita sibuk dengan kuliah, maka malam hari kita sibukkan taqarrub kepada Allah. Yang keempat, at-tadarru 'inda sahur. Banyak zikir pada waktu sahur, merenung dan merenung. Yang kelima sebagai dawaul qalbi itu adalah wa mujalasatus sholihin. Banyak duduk bersama orang-orang yang soleh. Walaupun jadi mahasiswa,
kita ikuti pengajian yang ada di lembur, yang ada di majelis-majelis talim, ikuti pengajian seperti itu, bergaul dengan ahli-ahli masjid yang ada di sekitar kosannya supaya hatinya tambah lembut, tidak mengeras seperti batu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.